Shalom. Aduh, masih lemes ya. Ini banyak ya. Puji Tuhan. Lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Yesus bisa tolong saudara, pasti bisa menolong saya. Hampir tiap hari saya baca koran. Ya, ada beberapa koran yang saya baca. Satu koran sekitar 20 sampai 30 menit. Saya menyelesaikan membaca. Kenapa? Satu, bahasanya sangat sederhana. Kemudian beritanya ringan-ringan, ya. Jadi setiap saya baca, saya tidak pernah membaca ulang. Saya langsung taruh di belakang. Kenapa? Semua sudah masuk di pikiran saya. Hafal. Tapi saudara tahu, saya harus katakan bahwa firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Saya baca yang namanya cerita Yesus tertidur di perahu. Mungkin seperti saudara mendengar dan membaca itu ribuan kali. Tapi setiap saya membaca, saya tidak seperti baca koran. Saya sudah mengerti. Tidak. Tapi firman itu bisa hidup. Oh iya ya. Benar ya. Wah, luar biasa. Jadi firman Tuhan ini ajaib. Makanya saya ingin malam ini saya cuma khotbah sebentar. Jadi saudara yang kira-kira mengganggu, yang main HP, ini saya tidak nyindir, ini ngilokno ya. Jadi ya wis ta, silent aja atau matikan. Oh iya ya, saya mau dengar firman. Karena ini hidup dan berkuasa. Nah saudara-saudara, saya percaya kita sudah merayakan 79 tahun kemerdekaan. Ya, saya dulu warga negara asing, istri saya juga orang asing. Jadi kami naturalisasi seperti pemain sepak bola. Saya jadi hamba Tuhan, saya punya kesempatan bisa melihat negara kita tercinta. Ya, saya dari khotbah, saya bisa khotbah ke 4 benua. Setiap saya ke beberapa daerah, ya minggu lalu, hampir 2 minggu lalu ya, saya ada di Taiwan 9 hari. Nah ini nanti Selasa saya ada di Sydney. Setiap saya ke satu negara saya pasti tanya, di sini tambangnya apa hasilnya? Di Taiwan tidak ada tambang. Ya sekarang negara ini lagi mengembangkan teknologi tingkat tinggi yaitu chip. Jadi seluruh dunia beli chip di Taiwan. Saudara tahu di Indonesia ini, saya mau bilang hari ini dengan saudara, ini surganya dunia. Jadi negara kita ini diberkati Tuhan luar biasa. Saudara mau nyebut tambang apa? Timah, besi, nikel, bauksit, aspal, tembaga, besi, gas bumi, batu bara. Itu ada semua di negara kita. Sampai kiamat tidak akan pernah habis. Saya naik yang namanya Gunung Meratus. Ya dari Balikpapan sampai Pontianak. Karena ratusan gunung menyambung. Namanya Meratus. Saya baru mungkin 80 kali naik ke gunung ini. Setiap saya naik, saya gini, Tuhan memang kau dahsyat. Itu semua isinya batu bara. Dan di atas tumbuh bengkirai. Ada kayu meranti. Saudara, di mana negara punya tambang, di atasnya tidak bisa tumbuh lagi tanaman. Hanya di Indonesia. Ini negara diberkati Tuhan. Makanya waktu saya kecil, dulu Kus Plus pernah ngarang lagu, tongkat kayu dan batu dincepno jadi apa? Jadi tanaman. Saya gini, luar biasa. Saudara mau tahu hasil ikan? Ikan tuna, ya nek kita ngomong iwak tongkol, itu banyak di Indonesia. Sampai burung hari ini saudara ke Jerman, ada jalak Bali di Jerman. Namanya aja sudah jalak Bali, pasti dari Indonesia. Sampai ya Vietnam mengambil walet-walet dibudidayakan di sana. Lah ya apa ong ilere walet dijual 1 kilo, puluhan juta. Ditambah ilerku 300 juta ya. Nah ini saudara ya. Jadi saudara saya percaya negara kita diberkati luar biasa. Nah kita yang ada di negara ini, kita juga orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya makanya malam ini sesuai saya lihat histori atau sejarah PD Immanuel. Ini dibangun karena dari pelepasan dan mujizat Tuhan. Jadi saudara saya percaya saudara yang terikat dengan roh-roh yang tidak baik. Allah bisa lepaskan saat ini. Yang sakit hari ini Yesus bisa menyembuhkannya. Ya jemaat saya datang hari Minggu sore.
Pak Sam, rumah saya lama tidak laku. Sekian tahun. Loh, kenapa? Tidak tahu Pak. Gini, besok pagi ditulisi aja dijual. Ya, jadi kalau tidak ditulisi orang tidak tahu. Loh, tapi saya sudah titip-titip kok Pak. Banyak makelar, ya macam-macam lah. Sudah, pasang aja. Kamu malu ndak kalau dipasang? Ndak. Ya terus gini, ngomong-ngomong Tuhan, Tuhan temukan orang baik lah, juga harganya yang baik. Itu minggu sore. Besok pagi jam 8, habis dia nulis, dia pasang ya, baru nempel. Ada orang datang, oh rumahnya dijual. Berapa? Terjadilah transaksi dan siang itu dibayar di notaris. Ya dia datang sama saya sekeluarga, ya seperti orang nangis. Kok semudah itu ya Pak? Loh, saya mau bilang sama saudara, hari ini ya perhatikan statement saya ini. Mujizat itu sudah biasa. Saya ulang ya, mujizat itu biasa. Justru kalau kita tidak mengalami mujizat, nah ini baru luar biasa. Luar biasa nemene ya. Jadi saudara hari ini harus ngalami. Dan saya percaya Yesus ada di tempat ini, dia ada bersama kita. Dia yang mau melakukan mujizat itu. Ya jadi saudara buka baik-baik pikiran hati kita. Nah saya ingin lewat firman Tuhan ini saudara mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Saya berbincang-bincang dengan gembala di mana saya melayani di Taiwan. Dia berkali-kali mau menyerah karena begitu sulitnya jadi gembala di luar negeri. Saya nyerah Pak Samuel, sudah saya nyerah. Nggak kuat Pak. Saudara bulan lalu istrinya kena penyakit. Jadi ada miom 20 cm. Dokter gini loh, 1 cm aja sudah bermasalah. Nah ini kok bisa sampai 20 cm. Kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Saudara-saudara, dia langsung gini, oh ini kebaikan Tuhan. Nah waktu mau dioperasi, dijaga oleh anak-anaknya, dia lihat Yesus datang. Saudara, dia lihat Yesus datang. Dia sampai bingung. Karena Yesus cuma ngomong begini. Kata-kata itu yang menyentuh saya. Saya pulang, saya nangis. Saya hamba Tuhan. Saya kadang berkata, Tuhan, mungkin tidak banyak orang bisa lihat saya. Tapi ternyata Tuhan bisa lihat. Saudara, apa yang dikatakan Yesus? Yesus cuma bilang gini. Sama ibu gembalanya ini yang mau dioperasi ya. Karena kamu menjaga mesbah saya. Sekarang saya menjaga kamu. Dia nangis. Dia bilang sama saya, Tuhan, nanti sampai mati saya tidak akan pernah meninggalkan pelayanan lagi. Karena kamu menjaga mesbah saya. Karena kamu melayani. Karena kamu menjaga pekerjaan Tuhan. Saya yang menjaga kamu. Dia berkata, Pak, ternyata Yesus bekerja sampai hari ini. Dan saya percaya malam itu. Yesus akan menolong saudara dan saya. Nah makanya lewat firman Tuhan ini saya akan tunjukkan betapa dahsyatnya Allah kita. Saya terus berdoa. Ya tadi ngomong-ngomong dengan Pak Fauzi, Pak Yohan Babe. Nah ini ya, wah saya tahu di sini banyak jemaat yang baik-baik. Hospitality-nya baik sekali. Pak Hadi Guno, Cek Gladys, waduh, aku telung dino dek ini so naik 5 kilo kata ya. Nah ini saudara ya, jadi kami bincang-bincang, kami ingin dulu pernah terjadi di Surabaya ada gereja ya, saya sebut aja Betani Manyar. Teman saya sendiri belum pernah ke gereja. Di kos itu dikasih tahu, ayo kamu ke gereja. Di mana? Ini alamatnya di Manyar. Saudara dia parkir motor, parkir gini, terus jatuh ya. Tukang parkirnya bukan anak Tuhan. Orang datang mau bantu. Tukang parkirnya bilang apa? Jangan dibantu. Ini di jamaah Tuhan. Nanti Tuhan bangkitkan Bagono sendiri. Itu tukang parkir yang bilang. Saudara, satu keluarga naik mobil turun. Suaminya tutup pintu, jatuh suami. Sekitarnya bingung mau angkat. Katanya tukang parkir, jangan. Ini di jamaah Tuhan. Nanti dia bangkit sendiri. Itu terjadi. Ya karena gerejanya di lantai 2. Saudara orang naik tangga.
jatuh-jatuh karena hadirat Tuhan. Itu biasa. Katanya tukang parkirnya, jangan, nanti bangun sendiri. Saya rindu itu terjadi di tempat ini. Saya rindu terjadi di gereja saya. Dan hari-hari ini di gereja saya banyak terjadi mujizat. Jemaat lihat sendiri. Ya, seorang bapak bulan lalu telinganya 6 tahun tidak mendengar. Dia pakai alat. Dia kesulitan karena suara itu masuk seperti orang perang di dalam otaknya. Berbeken katanya. Ya, anak saya Pastor Yoel tahun lalu saya angkat jadi wakil gembala. Hampir tiap hari dia datang ke rumah saya karena dia sudah memberi saya satu cucu. Dia dekat satu perumahan, dia datang. Saya bincang-bincang, kok jadi hamba Tuhan itu sulit. Jadi hamba Tuhan itu capek. Kita sama-sama capek, kita minta yang lebih baik dari orang lain. Kamu minta ada 9 karunia. Dia minta karunia kesembuhan. Dan hari ini dia melayani sampai 3:30 pagi, saya tahu. 1:30 belum tidur. Dia layani pelepasan. Jemaat 1:30 dikirim, ada api. Gentengnya terbakar. Jemaat telepon, ya Pastor Yoel anak saya datang. Jangan takut, kita berdoa. Dan itu terjadi mujizat. Nah saudara, makanya malam ini saya ingin nanti. Semua saudara sementara duduk gini, Yesus sudah adakan mujizat. Yang sakit-sakit sudah sembuh. Saudara hari ini yang ngalami kebangkrutan, tokonya sepi, percaya hari ini. Yesus bisa menolong memberkati kita. Nah gimana caranya? Firman Tuhan ini yang hidup. Firman ini akan menolong kita. Mari kita baca dulu 2 ayat ya. Kita baca Yohanes 11 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Ini peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Jadi saudara, hari ini mungkin ada di antara saudara yang merasa rohaninya mati. Ya. Makanya saya katakan gereja, jemaat, hamba-hamba Tuhan harus mengalami terus mujizat Tuhan. Kalau saudara sudah tidak mengalami lagi mujizat Tuhan, maka rohani kita pasti mati. Satu waktu kita akan berkata seperti ini, apa Yesus masih hidup ya? Kok saya tidak ditolong? Karena mulai mati rohani. Tapi kalau saudara mengalami mujizat terus, saudara akan bilang, dahsyat Yesus kita. Dia ajaib, dia besar, dia akan terus menolong saya. Itu yang akan Yesus lakukan. Mari kita akan baca ayat 39. Kata Yesus ini ya, angkat batu itu. Ya saudara, kuburan di Timur Tengah sampai hari ini masih ada. Biasanya bukit dilubangi. Ya kita nyebut gua. Nanti mayatnya ditaruh dalam, maka dikasih batu di depannya. Lazarus juga. Angkat batu itu katanya Yesus. Nah saudara, Marta, saudara kandungnya ya dari Lazarus bilang gini, Tuhan, ia sudah apa? Sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Mungkin di sini ada dokter, saya tidak tahu setelah orang meninggal berapa jam terjadi pembusukan. Ya, karena papa saya almarhum dulu meninggal bersama saya. 1 minggu saya tidur bersama dan meninggal pun bersama saya berdua saja. Ya, jadi saya tidak tahu kalau papa saya meninggal. Saya cerita, wis mati turu tak ceritoi wis gitu ya. Jadi mungkin sudah meninggal 2 jam baru mama saya masuk. Papamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa kita ceritoi sampai turu ya. Saudara ternyata dibangunin loh wis mati katanya. Jadi malam itu saya angkat, saya mandikan ya. Karena harus menunggu koko saya ya lama berhari-hari. Jadi saya datang ke puskesmas, gimana caranya supaya mayat atau jenazah almarhum papa saya ini tidak busuk. Ya maka dikasih pengawet. Cuma dokternya pesen, kamu lihatan ya peti matinya jangan sampai bocor. Karena nanti berair. Ya dok, ya jadi saudara itulah orang yang sudah mati pasti kalau sudah 4 hari menurut Marta pasti bau busuk. Ya masih hidup, manusia ini punya nama dan profesi banyak. Ada yang jadi profesor, ada yang ngajar ya jadi dokter, ada yang pengusaha, ada pendeta, namanya banyak.
Samuel Sianto, ya, Pak Fauzi, ya Pak Yohan, ya. Oh banyak, Pak Budi, ya namanya banyak kalau masih hidup. Tapi nek mati sama namanya cuma satu, jenazah. Iya, tapi nek ayam ini aneh. Nek hidup namanya cuma satu, ayam. Tapi nek mati namanya akeh, sate ayam, pangsit mie ayam. Iya saudara ya, nasi goreng ayam. Saya ini bingung loh Pak. Oh ya. Nah saudara, ini sudah 4 hari. Bau busuk. Secara rohani bicara apa? Mungkin hari-hari ini ada rohani yang sudah mati. Sudah bau busuk. Saudara berbisnis mulai keluar bau busuk. Jangan bisnis sama orang ini ya. Jangan, dia sudah bangkrut. Mungkin ada lagi, jangan melayani sudah. Pelayanannya sudah tidak baik, ada bau busuk. Jangan takut. Mungkin saudara hari ini sudah jadi fitnah di mana-mana. Berita hoax. Biar aja. Yang penting malam ini Yesus bisa bangkitkan kembali iman kita. Nah nanti gimana caranya? Tapi ini sudah bau busuk katanya. Ya sekarang ayat 40. Mari kita lihat katanya ayat 40. Ya, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jadi ayat ini ayat yang pernah dikatakan Yesus. Aku kan pernah ngomong be kamu. Nah ini diulang. Kalau diulang, perhatikanlah baik-baik. Saudara dan saya ayo perhatikan baik-baik. Dulu mama saya tinggal dengan saya sekitar 100 meter jaraknya rumahnya. Jadi mama saya terus sakit, maka pindah di rumah saya. Karena mama saya bersaudara banyak. Anak kelima dari 17 bersaudara. Ya istri saya anak nomor 17 dari 17 bersaudara. Jadi kami keluarga peternakan ini saudara ya. Jadi mama saya banyak saudaranya yang datang. Nah kalau saya sekeluarga mau melayani, saya pasti mampir. Saya minta didoakan, saya pamit. Sekarang pun berlaku buat anak-anak saya. Jadi Pastor Yoel kalau mau melayani kadang datang sama saya, dada saya ke mamanya. Kadang telepon minta didoakan. Saya datang mesti, mah aku mau melayani. Loh dek mana? Di Banyuwangi mah. Waduh yo jauh iya. Pasti mama saya ngomong gini. Kompore wis dimatikno ta. Nah ini ya orang tua. Listrik-listriknya wis dicek, air wis mah. Oh iya wis. Nanti lu lewat mana? Jember apa Banyuwangi ini lewat pantai utara. Oh lewat pantai utara ya mah. Loh di situ Bondo banyak dulure mama loh. Nah iso mampir. Iya mah, tak usah no ya. Terus ngomong gini, sik. Kompore wis dimatikno apa gorong. Nah ini saudara. Kalau sudah diulang, saya harus pastiin no. Saya tanya, apa sih mah? Loh, nek lu lupa matiin iso kobong loh. Coba perhatiin no. Oh iya. Jadi ini perlu perhatian. Nah saudara juga harus perhatian. Apa yang diperhatikan? Katanya Yesus ngomong gini. Jikalau engkau apa? Engkau akan apa? Melihat kemuliaan Allah. Jadi saudara, kemuliaan Allah itu segala sesuatu yang memuliakan Allah. Ya kalau saudara hari ini sakit. Ada orang, keluarga, famili, tetangga yang tahu bahwa saudara sakit. Dan memang mungkin tidak bisa sembuh. Tapi Yesus sembuhkan saudara. Terus saudara mulai bersaksi. Lu aku ini lu doa. Yesus nyembuh. Oh ajaib Yesus ya. Nah ini kemuliaan Allah. Yang memuliakan Allah. Jadi nanti semua saudara waktu mengalami mujizat Tuhan. Itulah kemuliaan Allah. Ya saya sudah masukkan di YouTube 2 atau 3 bulan lalu. Kalau saudara mau lihat silakan di YouTube. Jemaat saya kena penyakit yang mungkin katanya dokter. Cuma ada 3 orang di dunia ini. Yaitu penyakit narkolepsi. Jadi siarap yang ngomong bangun, tangio, rusak. Jadi jemaat saya ini selama 8 bulan tiap hari tidur 21 jam. Jadi dia tidur tidak bisa bangun. Kadang mendengar tapi matanya tidak bisa melek. Dia hanya bisa melek 3 jam. Jadi dia siapkan makanan untuk anaknya karena anaknya masih kelas 5 SD. Dia bersihkan kamarnya anaknya terus jatuh. Dia tidurlah 21 jam. Selama 8 bulan. Dia sudah datangi dokter di dalam negeri, di luar negeri.
dia punya uang. Semua dokter bilang kamu pulang saja. Sebab saraf yang bilang bangun sudah rusak. Saudara datang ke rumah saya temui dengan istri. Ya dia mulai ngomong, ya gimana dia masih muda. Dia yang tidak tahan kalau sore anaknya bisik di telinganya. Ma, bangun ma. Dulu mama lo ngejak aku main, ngajari aku sekolah. Sekarang kok tidur terus ma. Coba saudara, di sini banyak wanita ibu-ibu ya. Dia bilang mau sampai kapan saya ini mau sembuh. Saya bilang wis pasti sembuh. Mujizat itu pasti terjadi. Saudara persis 8 bulan dia kena usus buntu. Saudara kena usus buntu harus dioperasi. Untung ya. Sebelum dioperasi, sebelum dibius, dia sudah ketiduran dulu. Jadi dokternya bingung. Ini nih tak suntik bius lagi, budal ke sorga. Ya. Rondeng, maka dioperasilah tanpa bius. Dia rasa sangat sakit tapi tidak bisa melek matanya. Sakit sekali. Saudara besoknya biasa ya setelah operasi tambah sakit. Nah besoknya itu pas sakit, tidak kuat, matanya melek saudara. Lah pas melek itu awal seminggu gak bisa merem. Jadi gak bisa tidur, kualian ya. Akhirnya dokter kasih ya obat tidur dosis kecil. Sekarang sudah normal. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Sembuh total. Dia bilang kalau tidak Yesus tidak bisa. Tidak ada hubungan syaraf di otak dengan operasi usus. Dia bilang kalau kepala saya kebentur, terus saya jadi normal, mungkin. Karena kepala terbentur ada syaraf yang bilang bangun-bangun itu, nah ada hubungannya di otak. Tapi ini usus tidak ada. Terus dia bilang karena dia melayani dengan setia ya di gereja saya. Saudara lo yang normal, maksud tidak mau melayani. Wah saya senang ya kata-kata ini. Hari itu saya dapat pelayan 50 orang. Gue langsung daftar ya, luar biasa. Nah ini semua berkata, Pak kesaksiannya ajaib ya. Yesus dahsyat, wah tiap jemaat datang, luar biasa ya. Ini kemuliaan Allah. Jadi hari ini saudara dan saya bisa memuliakan Allah. Kuncinya di mana? Hanya percaya. Nah saya ingin bicara hari ini tentang percaya. Percaya pasti bicara tentang iman. Bicara iman, hari ini saya ingin cuma bicara 2 hal saja. Yang saudara dan saya bisa lakukan. Saya dulu lahir dari keluarga yang sederhana miskin ya. Saya tinggal di Panarukan. Saya tahu 2 orang tua saya mengasihi anak-anaknya. Itu perkataan yang diucapkan. Tapi sebenarnya tidak. Kalau papa saya sangat mengasihi Cece saya, kacik saya nomor 1. Jadi kalau ngomong-ngomong itu bisa nangis bersama. Kemudian mengasihi adik saya perempuan. Mama saya sangat mengasihi koko saya. Karena koko saya lahir bisa memberikan mama saya, papa saya beli rumah baru. Jadi koko saya dulu ganteng, dulu. Sekarang jembret ya. Nah ini ya. Dulu koyok Teng Kwang Yung ya, bintang film dari Hong Kong. Sekarang Teng Pletot saudara ya. Nah ini ya. Nah saya ini lahir tahun 65. Ya tahun depan saya umur 60. Nah saudara saya lahir tidak berapa lama rumah saya. Rumah papa mama saya dibakar. Ada G30 SPKI. Katanya mama saya, kamu tidak ada hokinya. Kamu anak yang sial. Ya maka sampai SMA saya tidak pernah ngelencer. Jadi karena mama saya anak nomor 5, saudaranya banyak. Jadi kalau mau ke Bali pasti lewat kalau pantai utara mampir di rumah saya lewat Panarukan. Ya, saudara mama saya selalu bilang, ayo anakmu tak bawa ke Bali. Wah, saya dapat kata-kata itu langsung saya paling ngambil pakaian nomor 1. Tak masuk notas sih. Dan tidak ngomong orang tua saya langsung masuk di dalam mobil meneng. Nah, nanti kalau sudah mau berangkat, ayo berangkat. Nah, mama saya pasti yang ngomong, loh Miming mana? Panggilan saya Miming, saya diem aja. Supaya katut bisa berangkat ke Bali ya. Mana Miming? Ya, terus dicari. Akhirnya, oh ini di dalam mobil. Nah, turun Ming, turun. Lu jangan melak, enggak bisa, jangan.
Pengen melok mah, jangan. Apa sih? Nanti ada lu tobrokan, sial lu, enggak usah. Jadi saya anak sial. Nah sejak itu saya tahu, saya berdoa. Dan iman saya mengatakan, kalau Yusuf bisa menangkan seluruh dunia lewat negara Mesir. Tuhan, saya satu keluarga saja. Saya tidak ingin seperti Yusuf mungkin yang besar. Saya mulai aja yang keluarga. Ya Tuhan baik saudara ya. Mulailah saya menjaga orang tua saya. Papa almarhum sampai meninggal bersama saya. Mama saya 21 tahun ikut bersama saya di rumah saya. Saudara-saudara, Allah mulai pulihkan terus. Nah, lewat iman ini. Nah, iman yang bagaimana? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan sama saudara hari. Jadi nanti yang tidak bisa, pasti jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Iya, nek bahasa Jawa sing gak iso dadi iso. Sing gak mungkin dadi mungkin. Sing gak kira dadi apa kira? Semangat pae ping pira diomongi, diapalno. Sing gak kira dadi nyata. Ya, kenyataan. Ayo, sing gak kira dadi apa? Apa maneh kira. Wes. Ya. Ayo kita mulai. Apa yang Yesus lakukan? Kita lihat mulai ayat 39. Yesus bilang gini. Angkat batu itu. Berarti ada yang namanya kata-kata iman. Nah ya, jadi iman yang diperkatakan. Apa yang pertama? Kata-kata. Diulang apa? Iya, kata-kata iman. Ada Pak di Alkitab. Loh ada. Oh Yesus yang ngajari. Lah ini Yesus bilang, angkat batu itu. Kemudian Yesus pernah ya, jalan-jalan kok lapar. Lihat pohon ara. Loh, tidak ada buahnya. Cuma daun tok. Yesus bilang gini, mulai hari ini tidak ada orang makan lagi buahmu. Berarti Yesus bilang mati, kering. Mati ya. Yesus pernah naik perahu. Di atas perahu dia tidur. Kata murid-muridnya, guru kita harus mau mati. Yesus tidak mau debat, dia cuma berdiri. Dia pakai kata-kata iman. Diam, tenanglah. Langsung diam. Dan Yesus pernah ngomong, kalau kamu memindahkan gunung, tidak usah dibom. Katakan saja. Hai gunung, kalau bahasa Indonesia ya, beranjaklah. Tercampaklah ke laut. Ruwet ya. Suruh beranjak, suruh tercampak. Paling enak bahasa Jawa, mecitat. Loh iya saudara ya. Jadi saudara tidak sulit. Suruh ngomong. Loh iya. Loh berarti Yesus praktek. Sekarang saya tanya saudara. Pohon ara, ombak, angin, gunung, ada telinganya? Tidak ada. Loh kok bisa dengar omongannya Yesus? Lah jemaat berapa telinganya? Iya 2. Lah kok angin aturannya. Tapi untung bukan jemaat sini. Ini kan saya cerita jemaat lain. Ya, jemaat lain susah diaturnya. Tapi kelihatannya banyak yang pindah di tempat ini ya. Nah itu saudara ya. Loh ini loh tidak ada telinganya. Kok bisa dengar? Berarti perkataan kita yang berkuasa. Makanya di Yoel 3 ayat 10 ditulis. Yang lemah suruh berkata, aku ini pahlawan. Iya. Ada lagunya kan? Yang lemah berkata, yang miskin berkata, iya. Sementara saudara sakit, ngomong, saya pasti sembuh. Yang mau sembuh, yang mau mati, kita mati. Mati tenang. Loh, iya. Loh, Tuhan ini ngikuti. Loh, saya juga ya. Saya ditelepon jam 10 malam. Pak Samuel di mana? Saya ada di daerah Kertajaya. Pak bisa mampir ke rumah sakit di Jalan Gubeng. Oh bisa. Tapi sudah malam enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Langsung lantai 5. Oke kamar berapa? Saya naik ke atas. 8 orang sudah kumpul. Mama sama anak-anaknya. Ternyata papanya sakit. Loh sakit apa ini? Ini sudah koma 8 bulan Pak. Sudah menghabiskan sekian miliar. Terus punggungnya dibalik ya. Sudah mulai luka. Oh gitu. Ayo kita doa. Ini minta doa apa? Biar kehendak Tuhan yang jadi.
Saya paling tidak suka kalau abu-abu. Lah nek kehendak Tuhan yang jadi ini kan tak jelas. Saya minta diperjelas, ini mau hidup sembuh atau mau berangkat. Wis gitu ae. Ya timbangan ngomong kehendak Tuhan yang jadi ya. Ya apa ini? Iya Pak, memang kita pengen wis berangkat aja lah gitu aja yang jelas ya. Ini sudah kumpul semua? Belum Pak, tinggal anak yang paling kecil di Jerman. Saya bisa video call? Bisa Pak, di Jerman masih sore. Oke, ya video call. Ini Papa mau didoain berangkat ya apa? Enggak apa-apa wis Pastor. Ya, oh ya wis, makasih ya. Ya wis, saya cuma bisit tok kok. Om, surgane wis mari Om. Ini Taci, anak-anak kabeh wis siap kok. Enggak apa-apa wis budal dhisik Om ya. Nanti ketemu di surga ya. Ya dalam nama Yesus wis berangkat. Sudah gitu tok. Saya lo cuma turun sebentar wis ditelepon. Makasih ya Pak, Papa wis berangkat. Matang. Ini pendeta pencabut nyawa ini ya. Terus dia ngomong, Pak aku wis datang no 7 pendeta lo selama ini. Yo gak budal-budal Papa. Yo salah ya gak jelas. Oh kehendak Tuhan. Nah ini saudara ya. Jadi saudara ada kata-kata iman lo ada. Saudara harus memperkatakan. Loh, saya tiap bangun pagi saya ngomong loh. Saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan. Saya harus ucapkan. Kenapa? Kalau saya reuni, saya lihat teman saya kasihan. Semua bicara obat, sakit kencing manis ini. Saya lu udah ngerti obat. Aduh iya sakno ya. Kita harus mulai ngomong. Bisa? Saya kuat, saya sehat. Ayo coba praktek, 2, 3. Saya kuat, saya sehat, saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan. Iya. Jangan bangun pagi ngomongnya gini. Aduh ketoke kate loro. Ada. Loro tenan. Jangan. Ya. Bisa? Ada kata-kata iman? Iya Yesus yang ngomong. Angkat batu itu. Loh, belum terjadi. Tapi waktu kita mempercayai terjadi, maka itu akan terjadi. Jadi yang pertama, kata-kata iman. Ya, pasti Tuhan lakukan keajaiban. Di Banyuwangi teman saya, dulu dia pengusaha kaya. Dia tinggalkan semua kemudian melayani di satu desa. Sangat sederhana. Anaknya perempuan sampai umur 8 tahun belum pernah makan daging. Saudara pulang dari sekolah, anaknya bilang, Ma tadi diajari 4 sehat, 5 sempurna. Daging itu apa Ma? Coba saudara, aku pengen makan daging Pak. Ya teman saya ini cerita sama saya, aduh saya sejak itu ya saya tidak pernah takut hidup ini. Dia masuk kamar nangis, Tuhan saya lo jadi hambamu. Masa anak saya tidak pernah makan daging. Ayolah kirimi daging. Pasti Tuhan kirim daging. Pasti Tuhan. Dia mulai kata-kata iman. Saudara tidak lama dengar burung datang. Ya nobrok kaca itu. Dek, dek, dek. Oh kata dia ada apa ini dibuka kordennya. Oh ada burung. Terus dia keluar. Waktu keluar seperti ada yang ngomong loh. Katanya minta daging. Ya itu tak kirimi. Saudara tahu waktu daging ini diambil dipotong. Ini kesaksiannya. Tidak ada satu tulang pun. Jadi daging mungkul terbang. Saya gini. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Tuhan banyak cara memberkati kita. Jadi nanti praktek ya. Jadi harus bilang saya sehat, saya kuat gitu. Saudara kalau ngomongin anak saudara jangan sekali-kali ya. Iki goblok gitu. Goblok sungguhan. Loh iya. Pinter kamu harus gitu. Iya saudara ya. Saya punya cucu tiap hari saya doakan. Kasih hoki, kasih keberuntungan. Karena saya tidak tahu kalau dia keluar nanti sekolah, ketemu orang baik apa enggak, kita tidak tahu. Tapi kalau kita minta keberuntungan, Allah yang lindungi. Nanti orang bilang, hoki ya. Nah, berarti ada mujizat. Jadi ada kata-kata iman, ini yang Yesus lakukan. Baru yang terakhir yang kedua. Bicara apa di sini selain kata-kata iman? Yaitu bicara melakukan firman Tuhan. Biarpun beresiko. Ya kita ucapkan yuk. Melakukan firman Tuhan biarpun beresiko. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Melakukan. Iya. Kalau tidak ada resikonya. Banyak anak Tuhan mau. Itu bukan iman. Teman saya sampai hari ini tidak pernah mau melayani.
Ya kasihan hidupnya. Oh, puncak hidup kita itu melayani Tuhan. Kita bilang mengasihi ya melayani. Loh gak mau melayani? Resiko, kehilangan waktu. Aku nek ngelayani, terus kok keluarga ya apa? Ya wis tidak usah ngomong lah. Jadi memang saudara ya, kalau saudara bicara iman, saat ini loh ya, satu ini salah satunya. Berani melakukan firman, biarpun beresiko. Yesus ngomong, oh resiko ini. Ya, banyak orang ini. Angkat batu itu. Resiko, bangkit apa enggak ini? Tapi Yesus pasti bisa membangkitkan. Nah saudara, waktu Abraham dikasih tahu. Abraham, Ishak korban no. Saudara tahu di perjanjian lama, Allah bunuh. Anaknya Harun, salah, tidak ngikuti aturan, mati di kemah pertemuan. Mati di sana. Di padang gurun orang Israel dibunuh. Ishak, bisa mati. Saudara tahu waktu suruh nyerahkan, Abraham lo umur 100. Diperkirakan Ishak umur 25. Karena punggungnya sudah kuat naik ke atas gunung. Kalau umur 15 belum tentu. Saudara umur 100, 125. Orang tambah tua bukan tambah ingat. Tambah apa? Tambah lupa. Bisa aja Abraham waktu diomongi. Abraham korban lo ya. Dia bisa tanya Ibu Sarah kok. Mama kon kerungu enggak? Ishak suruh korban. Mungkin Ibu Sarah wis kon kerungu-kerungun enggak usah budak wis gak apa-apa wis. Ya, lo bisa. Tapi Abraham dia melakukan tepat seperti firman Tuhan. Langsung berangkat. Oh resiko. Tapi dia yang mengalami mujizat. Ada anak domba di sana. Nuh, wah lebih parah lagi. Nuh. Saudara tahu Nuh bukan orang bodoh. Dia bisa bangun kapal 112 meter. Dengan lebar 25, tinggi 17,5 karena 3 tingkat. Nuh yang ngerjakan dulu dengan alat yang bagaimana? Sekarang alatnya canggih. Lah dulu bagaimana motong kayu. Saudara kalau zaman sekarang ya pasti Nuh ini jadi bulan-bulanan lah tetangga kita. Nuh ngalah bilang kamu bangun kapal Nuh di pantai atau di atas gunung? Di atas gunung. Yang saya heran Nuh kok tidak protes. Mestinya kan, loh Tuhan di pantai aja kok di atas gunung. Gak masuk akal. Ya memang resiko. Kalau sekarang waktu Nuh bawa kayu pasti ditanya, kemana Nuh? Kok tiap hari bawa kayu? Oh aku bangun kapal. Duh di mana? Di atas gunung. Duh gak keliru Nuh. Mestinya di pantai. Enggak. Ya besok lagi bawa kayu. Nuh nang di Nuh. Kayak kapal. Dendi di atas gunung. Ngini loh Nuh. Iki ono dokter saraf api. Wis ta. Pasti sarafmu kecepit ini. Ya. Tidak masuk akal. Hanya yang berani melakukan biarpun beresiko. Nuh dan keluarganya saja yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara siang-siang Petrus diomongi baik Tuhan Yesus. Terus nangkep ikan. Guru, semalam aja lo malam enggak dapat. Apalagi siang. Saya di Panarukan cuma 200 meter itu pantai rumah saya ya. Saya tahu nelayan tuh enggak ada siang nangkep enggak ada. Kenapa? Matahari sangat panas. Itu kepanasan di atas permukaan air bisa sampai 100 meter. Tidak ada ikan di atas panas. Tidak ada orang jala bisa dapat ikan. Ikan semua ada di bawah karena dingin. Saudara begitu matahari hilang. Maka panas ini akan turun. Turun di bawah panas. Di atas dingin ikan berubah naik. Apalagi kalau langit bersisik. Wah itu kesempatan karena kesukaannya ikan. Ya dari terang itu. Jadi nelayan sudah tahu. Nah Petrus ngomong. Semalam aja tidak dapat apalagi siang Yesus. Ada kalimat ini yang Petrus bilang. Ya karena Tuhan yang nyuruh. Saya akan melakukan. Begitu dia melakukan. Saya percaya itu tangkapan ikan terbesar yang Petrus terima. Saudara waktu berani melakukan. Ini diketawai pasti sama orang lain. Lah apa terus? Awan-awan umak pergi wis tidak dapat toh. Saudara itu yang dilakukan. Saya gini iya ya. Waktu kita berani melakukan. Maka mujizat akan terjadi. Saudara hari ini tidak tahu firman apa yang saudara terima. Mungkin saudara suruh melayani. Mungkin rumah saudara buat jadi komsel. Saudara suruh ibadah. Kalau saudara berani melakukan, resiko.
Tapi di situ Yesus bisa adakan mujizat buat kita. Saudara percaya? Oh iya. Makanya hari ini yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Oh ini jelas tidak mungkin. Pasti akan terjadi. Yang lucu lagi tembok Yeriko. Sekarang lo masih ada. Kemarin saya berangkat, saya lupa ya yang ke 53 atau 54 kali. Pokok saya 50 kali lebih ke Israel. Saya pun baru 2 kali naik ke tembok Yeriko. Masih asli di kota Yeriko. Itu tebalnya 5 meter. 5.000 tahun lalu. Tuhan bilang sama Yosua, ini ya kalau muteri sehari sekali. Wis puterono tok. Wis balik odek kemamu. Besok puteri lagi. Besok lagi. Coba saudara. Kalau kita ada di sana, untung Tuhan ini hebat. Kata Tuhan Mbak Yosua, ojo oleh ngomong. Ngomong diam. Coba oleh ngomong. Saya melakukan Pak Fauzi. Rusak pasti barisannya ya. Kita ngomong gini, apa awak dewi gak goblok ta? Mosok cuma munyer ngene tok terus tembok iki roboh. Ya mesti ditombak toh. Nek sekarang dibom. Ya apa iki kaya wong apa ae. Nek boleh ngomong, terus nular rusak. Tapi Tuhan suruh diem. Jadi pas ke-13 roboh tembok. Jadi mujizat terjadi. Oh ini resiko. Resiko. Ya, saudara makanya hari ini saya percaya. Ada kata-kata iman. Saudara bisa praktek. Hari ini saudara bisa lakukan firman Tuhan. Ya sekarang gereja saya mulai ngerjakan lantai 8. 50 meter kali 100, hampir 5.000 meter persegi. Itu ruang ibadah ya. Karena tanahnya cuma 6.450. Tapi karena kami bangun 10 lantai, jadi kami hitung hampir 4 hektar. Ya, karena lantai 10, 9, 8, 7 itu kan udah 5.000-an. Nah dikali 4 sudah 2 hektar saudara ya. Saudara kami bangun waktu pandemi. Hampir 4 tahun lalu. Di situ IMB ada masa berlakunya. Gimana ini Pak? Kita mulai. Loh resiko Pak, ini pandemi. Terus nanti gimana uangnya? Ya, saya bilang jalan terus. Kita tidak mengenal mundur. Tapi kepala saya cekot saudara. Saudara berbulan-bulan berhari-hari ya. Saya seperti orang gila. Mikirnya gimana ini caranya? Besi terus 5 hari sekali datang. Sampai hari ini. Uang kami yang pertama kami rapat. Masih ada di tabungan. Berarti Tuhan terus bekerja. Kami sudah hampir habis 100 miliar. Dari 7 lantai ini mau ke lantai 8. Saya gini ini uangnya siapa? Uangnya Tuhan. Kalau kami tidak mulai. Tidak akan pernah terjadi. Ya, 2 bulan lalu saya ketemu seorang ibu di Surabaya. Ibu ini 7 tahun lalu pernah telepon saya. Saya tahu persis. Pak Samuel bisa meresmikan depot saya. Di mana Pondok Chandra? Oke bisa. Sabtu ya Pak jam 11. Habis peremian jam 12 kita makan. Yes. Wah saya seneng urusan makan soal ini ya. Begitu Kemis ditelepon. Batal Pak. Loh apa? Ini anak saya survei. Ternyata di perumahan ini banyak depot. Batal Pak. Oh iya. 2 minggu lagi. Pak Sam bisa ya? Jadi Pak. Oke. Hari Kamis dibatalno lagi. Loh apa? Pak. Katanya anak saya nanti kalau tidak laku ikannya siapa sih mau makan? Nanti busuk. Oh ya wes. Ya, tidak lama berapa minggu lagi telepon. Pak Sam, bisa Pak resmian lagi? Gini aja Bu, nyari pendeta lain saja. Ya, ini saudara. Jadi 2 bulan lalu saya ketemu. Ya apa Cik? Wis buka depotnya? Belum. Terus tak salami sampai kiamat tak akan pernah Cik Bu. Kenapa? Tidak pernah bertindak. Tidak ada mujizat. Makanya saudara harus bertindak. Ya, saya punya anak Pastor Yoel sekarang dipakai Tuhan di mujizat kesembuhan. Anak saya nomor 2 ada di Sydney udah 10 tahun ini masih ngambil S2. Yang kecil Belinda Christina. Nah ini mau wisuda S1 yang kemarin juara 1 MasterChef Indonesia ya. Waktu dia ikut MasterChef ya selalu telepon sama saya sama istri saya. Pulang loh Pak. Nangis terus. Ya saya selalu kasih kata-kata iman. Bisa Bel. Ayo Bel bersama Yesus pasti bisa. Dalam hati saya kon sing nglakoni aku sing ngomong. Ayo Bel. Hajar ya. Terus. Iya sudah.
Terus siapa lagi mosok katanya ngomong, Pak pulang, oh iya ya nak pulang enak. Tidak akan pernah juara. Saudara, waktu kita mulai memperkatakan iman, waktu kita mulai melakukan firman. Biarpun beresiko, mujizat pasti terjadi. Kenapa saudara tidak melakukannya? Ayo kita praktek, bisa. Pasti bisa. Ayo coba diangkat tangan kanannya. Sehingga ngangkat kayak mampu. Loh iya. Ya bilang ya, bersama Yesus pasti bisa. 2, 3. Sekali lagi. Iya, jadi tinggal tambah yang sakit pasti bisa sembuh. Yang belum punya rumah pasti bisa punya rumah. Yang belum punya mantu pasti punya mantu. Iya. Ya, hampir setahun lalu saya bersama Pastor Yoel khusus ngadakan KKR yang belum punya anak. Jadi dari Banyuwangi mana-mana datang malam itu. Wah, sekarang saya menuai ya. Kemarin jemaat saya nyerahkan anaknya. Jelas divonis dokter tidak bisa punya anak. Sekarang anaknya sudah diserahkan kepada Tuhan. Itu nyata, saudara ya. Jadi saudara hari ini yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Saudara percaya mujizat masih terjadi? Percaya hari ini terjadi pertolongan Tuhan? Percaya Yesus bisa lakukan mujizat? Hari ini buka pikiran hati saudara, kita mulai. Pasti bisa. Tuhan, orang lain bisa, aku pasti bisa Tuhan. Orang lain ditolong, aku pasti ditolong. Ada lagunya toh. Biarpun orang bilang itu lagu iri hati, terserah. Lagunya, kalau lain ditolong, saya juga. Apa yang iri hati? Gak ono. Ya, ini kan kata-kata motivasi ya. Dan saya percaya malam ini saudara pulang pasti mengalami mujizat dengan Tuhan. Ya, kita punya Yesus yang luar biasa.